sama ya, ini kalau yang ini lebih gampang. Jadi gambar sudah ada, sudah dapat titik pojoknya. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kalian bisa jeli, di sini kan 3-nya lebih besar, yang X-nya, koefisien X-nya lebih besar daripada min 4 kan. Nah, di sini mana sih yang X-nya lebih besar? Yaitu yang nomor 6. Jadi tanpa menghitung panjang, kalian dengan melihat koefisien daripada fungsi objektifnya, di mana fungsi objektifnya itu adalah 3x min 4y. Secara logika ini kan lebih besar kan? Ini lebih besar daripada yang min 4. Nah, di sini mana sih yang X-nya lebih besar? Yaitu di 6, ya kan, di titik B ini. Jadi udah jelas titik B-nya itu sebagai nilai maksimumnya. Jadi kita masukkan 3 kali 6 dikurang 4 kali 1. Dapatnya adalah 18 dikurang 4, 14. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini udah sangat jelas sekali ya. Koefisien X-nya itu lebih tinggi daripada si koefisien Y. Maka kalian tinggal cari aja titik yang memiliki nilai X terbesar. Jelas ya, ketahuan titiknya 4,0, yang di sini titiknya 0,4. Kalau yang 4,0 udah pasti ketahuan maksimumnya si fx, y-nya udah pasti langsung dapat 16. Kalau yang 0,4 udah pasti dapat ininya sama dengan 12 ya. Sekarang kita cari nih titik pertengahan di sini. Cuman kalau biasanya kalau misalnya tandanya kurang dari semua, arsirannya di bawah garis, itu biasanya maksimumnya di sini nih. Ini biasanya maksimum. Kita coba buktiin ya. Jadi yang modelnya adalah ini, yang garis pertama itu 8x ditambah 4y sama dengan 32. Lalu 4x ditambah 10y sama dengan 40. Ini kalau misalnya disederhanakan jadi 4x ditambah 2y sama-sama dibagi 2 maksudnya, supaya koefisien x-nya sama. Nah, kemudian dieliminasi, ini dapatnya min 8y sama dengan min 24. 24 berarti y sama dengan 3. Nah, kemudian cara mencari y-nya tinggal di-sub aja ke sini. Jadi atau yang ke sini 4x boleh. 4x ditambah 2y sama dengan 16. Berarti kan 4x ditambah 2 kali 3 ditambah 3 sama dengan 16. Berarti 4x sama dengan 16 bagi 6 adalah 10 ya. Berarti x sama dengan 2,5. Ini dapat x-nya 2,5. Jadi di sini di sub 2,5,3, maka didapat 4 kali 2,5 ditambah 3 kali 3, dapatnya adalah 19. Jawabannya yang C. Nah, ini ditanya nilai minimum dari arsiran ini. Ini udah ketahuan ya, arsirannya di sini nih. Udah kelihatan sekali arsiran di titik. Jadi kalau misalnya yang lebih dari itu, cara mencari nilai minimumnya ada di sini nih, ada di perpotongannya. Jadi kita cari dulu perpotongannya. Di sini titiknya adalah berapa ini? Nah, modelnya yaitu yang garis pertama yang ini dapatnya adalah 4x, ingat dari sumbu y-nya dulu, ditambah 8y sama dengan, kalau misalnya mencari titik kita pakai sama dengan aja, 32. Kemudian yang kedua 10x ditambah 4y sama dengan 40. Kita akan mengeliminasi yang y, jadi yang atas ini ibu sama-sama bagi 2, jadi dapat 2x ditambah 4y sama dengan 16. Ini tetap jadi 10x ditambah 4y sama dengan 40. Kemudian dikurang, didapat min 8x sama dengan min 24, x-nya sama dengan 3. Ini kayak kebalikan yang tadi ya sebenarnya. Jadi udah langsung ketahuan, karena ini kebalikan yang tadi, berarti y-nya didapat. Oke, coba kita
masukkan lagi ke sini yang di sub ya, ke 2x plus 4y sama dengan 16. Jadi 2 kali 3 ditambah 4y sama dengan 16, berarti 4y sama dengan 10. Y nya sama dengan 10 bagi 4, yaitu 2,5. Kemudian disubstitusi, dapatnya jadi fx, y itu jadinya adalah x tambah y, 3 ditambah 2,5. Seharusnya hasilnya itu adalah 5,5 ya. Ya, 5,5, tapi di sini nggak ada. Jawabannya nggak ada ya, di nomor sini nggak ada. Kalian masukkan ke sini juga, ini malah lebih besar. Ini lebih besar. Jadi ini jelas ya. Jadi titiknya ini paling bawah itu udah pasti nilai minimumnya. Nah, di sini jadi nggak ada jawabannya yang nomor 18. Ini yang nomor 19. Setiap hari seorang pengrajin tas memproduksi 2 jenis tas. Oke. Di sini apa sih yang kendalanya untuk tas model pertama, yaitu ada harga modal ya. Kita buat modalnya dulu, kendala modalnya di sini aja. Kendala modal itu berarti yang A, yang model 1 20.000 X ditambah 30.000 Y. Ini yang tersedianya adalah 1 juta, berarti pakai tanda kurang dari sama dengan. Kemudian di sini banyaknya produksi tas, ada 40 tas, berarti jumlah ya, apa, kuantitasnya ada X tambah Y nya ada paket kurang dari sama dengan, yaitu 40. Ini bisa dikurangi nih, yang modal ini bisa nanti disederhanakan, cuman kita ke fungsi objektifnya dulu. Fungsi objektifnya adalah di sini keuntungan. Fungsi objektifnya adalah fungsi keuntungan X, Y. 30% keuntungannya untuk model 1 40% dari 20.000, berarti kan 20% dari 40.000 adalah 8.000 X. Kemudian 30% dari 30.000 adalah 9.000 Y ya. Ini fungsi objektifnya. Nah, karena di sini tandanya sama dengan semua, pasti bukan, maksudnya kurang dari semua. Kalau misalnya cara cepatnya itu kebanyakan ada di apa yang dieliminasi ya, dieliminasi. Coba kita tulis dulu, kita gambar. Oke, kita gambar. Jadi yang model pertama ini kita sederhanakan, jadi nolnya dicoret 4. Nolnya dicoret 4. Jadi kalau X nya ditutup berarti X nya 50 kan. Kalau ini berarti Y nya adalah 100/3. 100/3. Nah, ini arsirannya ke bawah. Kemudian ekspresinya 40, jadi X nya 40. Yang di sini juga 40. Ya, kemudian tandanya di sini berarti ini DHP-nya, DHP. Di sini batasnya adalah 40,0. Yang ini batasnya adalah yang ini nih ya, 0,100/3. Nah, ini dieliminasi. Kalau dieliminasi dapatnya adalah eliminasinya 2X ditambah 3Y sama dengan aja 100, X plus Y sama dengan 40. Kita kalikan 2, dapatnya 2X 2Y, ini 80. Kemudian dieliminasi, dapat Y sama dengan 20. Berarti X plus Y kan tadi 40, berarti X nya dapat 20 juga. X 20, Y 20. Nah, kalian coba sub ke sini ke fungsi objektifnya, yaitu
fx, y sama dengan 8000x ditambah 9000 y. Kalau misalnya yang ini tinggal ini ya 20, ini yang jelas kalau misalnya dengan 100 bagi 3 ini lebih kecil daripada yang 40,0. Nah, kita coba yang F20 sama 20, dapatnya adalah 8000 kali 20 ditambah 9000 kali 20, dapatnya ini 160.000 ditambah 180.000, dapatnya kan 340.000. Nah, tapi kalau kita pakai yang 40,0 ini dapatnya adalah 320.000 ya. Ya, jadi nilai maksimumnya itu terjadi ketika model 1 diproduksi sebanyak 20, model 2 20. Dan ini biasanya kebanyakan untuk soal-soal yang tandanya kurang dari sama dengan semua itu terjadi maksimumnya di daerah eliminasinya. Itu untuk cara cepatnya. Jadi kalian tinggal cari aja eliminasinya. Jadi ini jawabannya yang A. Yang nomor 20 ini juga sama tentang model meja. Oke, kita cari kendalanya. Di sini kendalanya sama, masih modal dulu. Kita buat kendala untuk modalnya. Untuk yang model A adalah 1.200.000. Oke, 1.200.000 kita 1 juta nolnya kita tulis dulu 1.200.000 ditambah model B nya 1.600.000. Ini kurang dari sama dengan 22 juta. Yang tersedianya sebesar berarti 22 juta ya. Ini disederhanakan, nolnya dicoret 5. Kemudian sama-sama dibagi 2, dapatnya 6x ditambah 8y. Ini kurang dari sama dengan 110 ya. Ini untuk yang kendala modal. Kemudian banyaknya. Ada hari ya, kendala hari. Untuk model A itu selesai dalam waktu 2 hari. 2x, model B nya itu adalah 5 hari, berarti 5y kurang dari sama dengan 60. Kalau disederhanakan ini lebih tepatnya supaya sama dengan yang 6x, ibu akan kalikan dengan 3, berarti ini menjadi 6x, ini kali 3 ya, kali 3, jadi ini 6x tambah 15y kurang dari sama dengan 3 kali 6 adalah 180, supaya sama dengan ini nih. Jadi ini sama ini supaya sama, ibu langsung kalikan dengan 3. Nah, ini tandanya kurang dari sama dengan, berarti maksimumnya ada di bagian yang eliminasinya. Jadi 6x ya, 6x saya tulis di sini 8y sama dengan 110. Kita akan cari titik eliminasinya. 6x ditambah 15y sama dengan 180 dikurang jadi min 7y sama dengan min 70, y sama dengan 10. 2x ditambah 5y sama dengan 60, berarti 2x ditambah 5 kali 10 sama dengan 60, berarti 2x sama dengan 10, x sama dengan 5. Berarti 5 sama 10 dimasukkan ke fungsi objektifnya, di mana fungsi objektifnya untuk yang model A itu adalah 1 juta ya, 1 juta. Coba nih dikalikan dengan 1 juta supaya langsung aja. 1 juta. Kemudian yang B itu 1.500.000, 1.500.000. Nah, dikalikan ini dapat 5 juta sama 15 juta, dapatnya adalah 20 juta. Jadi jawabannya yang C.